누구니? 엄마, Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Di kesempatan kali ini, kutipan video akan menceritakan alur film dari Korea lagi. Kali ini genrenya romance fantasi. Menceritakan hubungan sebuah keluarga yang kehilangan sosok istri dan ibu. Namun, terdapat keajaiban yang membuat sosok itu hadir kembali. Diperankan dengan baik oleh artis terkenal So Ji Sup dan So Ye Jin, film ini dirilis pada 2018. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Buka dengan cerita dongeng tentang ibu penguin yang berada di negeri awan sedang memperhatikan anaknya di bumi. Saat hujan turun, ibu penguin turun ke bumi diam-diam. Ibu penguin menemui anak penguinnya yang sedang menangis kesepian. Mereka berpelukan erat. Selama musim hujan, mereka bermain bersama. Ibu penguin juga mengajari cara memancing. Saat musim hujan berakhir, peri memberitahu ibu penguin agar kembali ke negeri awan. Jika tidak, maka ibu penguin tidak bisa melihat anaknya kembali dari atas awan. Untuk selamanya. Ibu penguin pun kembali ke negeri awan. Mereka mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman. Seorang anak laki-laki bernama Jiho menutup buku dongeng itu. Buku dongeng tersebut merupakan pemberian ibu Jiho yang baru saja meninggal. 1 tahun berlalu saat musim panas berlangsung, Jiho kini hanya tinggal berdua dengan ayahnya bernama Woo-jin. Woo-jin bekerja sebagai cleaning service di tempat berenang. Pagi hari buta, ia sudah mulai berangkat ke tempat kerja untuk bersih-bersih. Setelahnya, ia akan pulang sebentar mempersiapkan Jiho pergi ke sekolah. Ketika Jiho bangun dari tidur, ia melihat liputan cuaca bahwa musim hujan akan datang sepekan kemudian. Antusias, Jiho bertanya pada ayahnya, apakah ibunya akan benar datang saat musim hujan? Seperti cerita dongeng penguin itu. Woo-jin kebingungan menjawabnya. Ia menyuruh Jiho untuk memakan sarapannya agar tidak telat ke sekolah. Seusai bersiap-siap, Woo-jin mengantar Jiho bersekolah. Tidak lupa sebelum berangkat, mereka selalu menyium foto ibu Jiho yang terpajang. Woo-jin mengayuh sepeda dengan santai sampai ke sekolah. Lalu, Woo-jin kembali ke tempat kerjanya. Di tempat kerja, Woo-jin disukai oleh teman kerjanya bernama Hyun-jung. Namun Woo-jin cuek akan itu. Sementara seorang instruktur renang di sana bernama Choi menyukai Hyun-jung. Ia menyadari cintanya bertepuk, membuat Choi tidak menyukai Woo-jin. Choi tahu Woo-jin tidak suka masuk ke dalam kolam. Lantas, Choi ingin mendorong Woo-jin ketika sedang membersihkan kolam. Beruntung Woo-jin menghindar cepat. Sepulang sekolah, Jiho pergi ke toko roti milik sahabat ayahnya yaitu Honggo. Jiho terlihat lesu karena Jiho ditunjuk sebagai wakil kelas untuk lomba estafet dan harus mengikut sertakan ayah murid. Sementara ayahnya tidak bisa melakukan banyak hal. Honggo menawarkan diri untuk menggantikan Woo-jin. Mulanya Jiho ragu. Honggo meyakinkannya bahwa dirinya bisa berlari cepat. Jiho gembira mendengarnya. Ia memberitahukan pada Woo-jin yang baru saja datang. Acara perlombaan sekolah tiba. Woo-jin hendak izin pulang lebih cepat. Namun tiba-tiba Choi menyuruh Woo-jin untuk mengganti lampu di area kolam. Sementara itu di sekolah, Jiho menunggu ayahnya datang. Jiho dipanggil oleh teman sekolahnya, diminta untuk mengembalikan seragam lomba estafet karena perlombaan hanya diperuntukkan bagi anak dan ayah. Begitu Jiho ingin menyerahkannya, Woo-jin datang dan mengambil seragam itu. Ia akan mengikuti estafet demi Jiho. Estafet dimulai. Woo-jin terlihat gugup, giliran Jiho yang berlari. Tongkat estafet jatuh. Akibatnya Jiho tertinggal oleh lawannya. Saat tongkat diberikan pada Woo-jin, Woo-jin melihat putranya sedih karena terjatuh tadi. Sekuat tenaga ia berlari kencang melewati lawannya. Melihat ayahnya dapat berlari cepat, Jiho kembali riang. Hanya beberapa meter lagi sampai finish, penglihatan Woo-jin kabur lalu pingsan. Besoknya, hujan turun. Jiho membangunkan ayahnya. Menggunakan mantel kuning, Jiho diikuti oleh Woo-jin pergi ke terowongan kereta api. Jiho memanggil-manggil ibunya, menunggu dengan penuh harap. Lama mereka menanti,
tidak ada tanda-tanda kedatangan ibunya. Wojin menggendong Jiho yang kecewa untuk pulang. Waktu mereka jalan pulang, di terowongan terlihat seorang perempuan duduk sendiri. Takut-takut Wojin menghampiri. Jiho semangat menarik-narik tangan wanita itu, berharap itu ibunya. Saat wanita itu mendongakkan kepala, betapa kagetnya Wojin bahwa itu benar ialah istrinya, Suah. Namun tampaknya wanita itu tidak ingat apapun. Wojin masih syok, tidak percaya. Jiho pun membawa ibunya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Wojin menarik Jiho ke toilet, meminta Jiho merahasiakan tentang cerita dongeng negeri awan kepada Suah. Dengan alasan takut Suah akan pergi, Jiho menyetujuinya. Suah mendengar samar-samar percakapan antara ayah dan anak itu. Ia menanyakan mengenai negeri awan. Wojin berbohong bahwa negeri awan merupakan nama rumah sakit tempat Suah dirawat, dan mengatakan Suah baru saja keluar dari rumah sakit itu. Suah mencoba mengingat-ingat sehingga membuat kepalanya pusing. Wojin menambahkan Suah terbentur batu yang membuat dirinya hilang ingatan. Ketika Suah sudah tidur bersama Jiho, Wojin menghampiri Suah. Ia memastikan keberadaan Suah benar adanya. Pagi hari seperti biasa, Wojin mengantarkan Jiho ke sekolah. Dilihat ayahnya sudah pergi, Jiho kembali pulang. Sementara di rumah, Suah menemukan dompetnya di laci. Di dompet itu terdapat sebuah kunci ruangan dan cincin. Saat Suah mencoba memakai cincin itu, tiba-tiba Jiho datang. Jiho berbohong kalau gurunya tidak hadir. Jiho ingin terus berada di dekat ibunya. Suah dan Jiho menghabiskan waktu di rumah bersama, bermain beberapa permainan, sampai Wojin pulang kerja dan mereka makan malam bersama. Waktu makan malam, Jiho meminta kue beras yang sering Suah buatkan dulu. Suah pun mencoba membuatnya. Di tengah Suah meracik saus, kue beras yang dimasaknya meletup-letup. Dengan sigap, Wojin melindungi Suah. Akibatnya, Wojin terkena letupan kue beras di punggungnya. Merasa canggung, Suah menghentikan kegiatan masaknya, melenggang pergi. Selanjutnya, seperti biasa, Wojin meminum vitamin setelah selesai makan. Waktu Wojin duduk di depan ruang TV, ia terpukau melihat Suah yang baru saja selesai mandi. Wojin berniat memindahkan Jiho yang sedang terlelap. Tapi Suah melarangnya, membiarkan Jiho tidur bersamanya. Suah lalu memanggil Wojin. Terlalu pede, Wojin melepas celananya mengira Suah mengajaknya melakukan hubungan. Ternyata Suah hanya mau mengobati luka bakar dari letupan kue beras tadi. Mendengar itu, Wojin menjadi malu. Sewaktu Suah mengoleskan salep, Suah meminta Wojin menceritakan bagaimana mereka berdua bisa menikah. Cerita Wojin dimulai dari pertemuan mereka pertama kali di sekolah. Suah ialah siswi terpandai, sementara Wojin seorang atlet renang. Ia memiliki keringanan belajar setengah hari di sekolah. Jadi, dirinya tidak banyak waktu untuk mengobrol dengan teman-temannya termasuk Suah. Suatu hari di pelajaran olahraga, Wojin diminta gurunya melatih teman-teman sekelasnya berenang. Tiba-tiba terdapat seorang siswi yang hampir tenggelam. Tidak lain ialah Suah. Langsung Wojin menolong Suah membawanya ke tepi kolam. Sejak itu, Wojin mengenal Suah dan mulai menyukai Suah. Wojin diam-diam memperhatikan Suah di sekolah. Sahabat Wojin, Honggo, menyadari ketertarikan Wojin pada Suah. Honggo menawarkan bantuan untuk mendekati Suah. Pertama-tama, Wojin disuruh alasan meminjam pulpen Suah. Wojin menuruti saran sahabatnya. Ia memanggil Suah, belum sempat Wojin menyelesaikan perkataannya meminjam pulpen, Suah tegas menjawab tidak. Wojin terdiam. Waktu sesi belajar dansa, mulanya Wojin dipasangkan dengan teman perempuannya yang lain. Namun, Wojin banyak salah dalam gerakan karena ia kidal. Gurunya kemudian menyuruh Suah berpasangan dengan Wojin karena dilihatnya Suah juga kidal. Wojin sangat senang sekaligus gugup, sehingga tidak sengaja menginjak kaki Suah. Ia lantas membersihkan sepatu Suah. Saat berdiri kembali, Wojin menubruk hidung Suah hingga mimisan. Suah langsung pergi meninggalkan ruangan. Merasa tidak enak, sejak itu Wojin berhenti berusaha berbicara pada Suah. Waktu kelulusan tiba, Suah mendekati Honggo yang sedang bersama Wojin.
Su'ah meminta Honggo menulis pesan di buku tahunannya dan menawarkan Wojin ikut menulis jika mau. Setelah itu, Su'ah langsung pergi. Tidak sengaja, pulpen Wojin terbawa di dalam buku tahunan Su'ah. Su'ah dan Wojin memasuki universitas yang berbeda. Su'ah masuk universitas di Seoul, sementara Wojin terus menjadi atlet renang dan masuk di universitas terdekat. Tahun pertama kuliah, Wojin mencoba menelepon Su'ah. Saat diangkat, Wojin langsung mematikannya. Sampai akhirnya, Wojin mendapat panggilan wajib militer selama 2,5 tahun. Selama itu juga, Wojin tidak menghubungi Su'ah. Selesai wajib militer, Wojin ditemani Honggo kembali menelepon Su'ah. Ketika tersambung, seperti biasa, Wojin ingin segera menutup telepon. Sebelum terjadi, Honggo merebut gagang telepon dan berbicara pada Su'ah kalau itu adalah Wojin, teman sekolahnya dulu. Mau tidak mau, Wojin meneruskan pembicaraan pada Su'ah. Wojin beralasan mengenai pulpennya yang tidak sengaja terbawa Su'ah dulu adalah pulpen mahal. Beberapa hari kemudian, Su'ah dan Wojin pun bertemu. Didandani oleh Honggo, Wojin tampil nyentrik dari biasanya. Tanpa berbasa-basi, Su'ah mengembalikan pulpen Wojin. Sebelum Su'ah pergi, Wojin memanggil Su'ah, menanyakan apa dirinya tidak haus. Su'ah menjawab dirinya haus. Mereka akhirnya makan bersama. Su'ah nampak menikmatinya. Hingga waktunya pulang, mereka berdua menunda menaiki bus masing-masing dengan berbagai alasan. Sampai bus terakhir tiba, Su'ah akhirnya naik. Tak lama bis berjalan, Wojin berlari mengejar busnya untuk menanyakan bolehkah ia menulis surat untuk Su'ah? Su'ah pun mengiyakan. Cerita Wojin terhenti mendengar Jiho tertawa mengigau di pangkuan Su'ah. Esoknya di tempat kerja, Wojin melihat liputan cuaca bahwa musim hujan tahun ini akan lebih panjang. Wojin tersenyum senang mendengarnya. Di sekolah, Jiho mendengar temannya mengeluh karena ayahnya mencuci mobil setiap hari. Akibatnya hujan terus berlangsung. Sementara di rumah, Su'ah tidak bisa menjemur pakaian akibat hujan. Su'ah tidak sengaja melihat ruangan kecil di halaman rumah. Namun, pintunya terkunci. Su'ah ingat ada sebuah kunci di dompet yang ia temukan. Ia pun mencoba mengambil kunci dari dompet itu dan membuka ruangan. Su'ah pun berhasil masuk. Berisi barang-barang Su'ah di dalam sana. Seusai kerja, Wojin menemui Honggo yang bilang kalau ada sesuatu mendesak. Wojin langsung pergi ketika tahu ternyata Honggo ingin mengenalkan Wojin dengan pelanggan wanita di toko roti miliknya. Malam hari, Wojin terbangun karena Honggo yang mengetuk-ngetuk rumahnya. Honggo terlihat mabuk dan menyebut-nyebut negeri awan dengan mengenakan kostum penguin. Kegaduhan itu membuat Su'ah bangun. Ia hendak keluar kamar, namun dihalangi oleh Jiho. Pada akhirnya, Su'ah berhasil membuka pintu, berpapasan dengan Honggo yang kaget melihat keberadaan Su'ah. Bukannya senang, Honggo pergi berlari ketakutan. Setelah Honggo pergi, Su'ah menanyakan cerita selanjutnya. Wojin pun bercerita, mereka melakukan pertemuan kedua di bioskop. Pulang dari bioskop, Su'ah memberanikan diri memasukkan tangannya ke jaket Wojin. Malu-malu, Wojin ikut memasukkan tangannya untuk menggenggam tangan Su'ah. Mendengar cerita Wojin, Su'ah kembali mengulangnya. Dimasukkan tangannya ke saku Wojin. Begitupun Wojin yang kembali menggenggam tangan Su'ah di sakunya. Kembali ke cerita masa muda, Wojin mengajak Su'ah ke suatu hutan. Wojin menunjukkan cara menonton film yang diputar dari bioskop mobil. Sesekali mereka berebut menonton dari balik teropong. Wojin mencium Su'ah yang sedang serius, dan itu menjadi ciuman pertama mereka. Di masa kini, Jiho membulati tanggal 28 sebagai ulang tahunnya. Su'ah juga mulai memakai cincinnya kembali. Mereka melewati keseharian bersama serta piknik bersama. Pulang piknik, Su'ah meminta Wojin bercerita mengenai kondisinya yang membuat dia berhenti menjadi atlet. Saat itu setelah kencan ketiga, Wojin akan mengikuti ujian atlet nasional. Su'ah memberikan gantungan keberuntungan untuk Wojin. Wojin berlatih sangat keras, tidak mengenal waktu. Begitu ujian dimulai, Wojin kehilangan kesadarannya di tengah kolam. Dokter mengatakan ada masalah otak yang mengontrol hormon Wojin. Jika tubuhnya tegang, ia akan jatuh pingsan. Hal itu membuat Wojin berhenti berenang. Wojin sangat sedih. Ia memutuskan hubungannya dengan Su'ah tanpa memberitahukan kondisinya.
Selama 1 tahun, Wojin mencoba move on, namun tidak bisa. Wojin memutuskan menemui Suah ke kampusnya. Di tengah hujan, Wojin hendak menghampiri Suah. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Suah naik mobil dengan seorang pria. Beberapa bulan kemudian, Wojin mendapati telepon dari Suah. Ia menunggu Suah di stasiun kereta. Suah datang berlari memeluk Wojin. Mereka pun akhirnya memutuskan bertunangan dan menikah. Waktu sarapan, Jiho memberitahukan ada pentas murid di sekolahnya. Ia meminta ayah dan ibunya datang untuk melihatnya tampil. Tentu saja Wojin dan Suah mau datang. Ketika Suah sendirian di rumah, ia membereskan rak yang ada di ruang halaman rumah. Suah menemukan diary miliknya dan membacanya. Pulang bekerja, dilihat Suah mengajari Jiho cara memasak telur. Sehabis itu, seperti biasa, Wojin akan membantu Jiho untuk mandi. Esoknya di sekolah, Jiho berlatih untuk pentas. Di tengah lagu mengenai mimpi, Jiho berucap kalau dirinya ingin menjadi pelari olimpiade. Pulang dari sekolah, Suah mengajari Jiho cara menjemur pakaian, membersihkan rumah, hingga mandi sendiri. Malam harinya, Wojin tidak sengaja melihat Suah menangis ketika sendirian menonton video rekaman Jiho saat bayi. Ketika sedang bekerja, Wojin mendapati telepon lalu segera pergi. Wojin ditegur oleh ibunya teman Jiho karena Jiho sembarangan mencuci mobil ayah temannya tanpa izin. Wojin meminta maaf dan berkata akan ganti rugi. Jiho menangis, ia hanya ingin hujan tidak berhenti, agar ibunya tidak kembali ke negeri awan. Di toko roti, Honggo kaget Suah datang menemui dirinya. Kedatangan Suah berniat meminta tolong pada Honggo untuk waktu yang lama. Sepulang dari toko roti, Suah membawa kue ulang tahun untuk Jiho. Mereka bertiga merayakan ulang tahun Jiho dengan sederhana dan mengabadikannya. Acara pentas tiba, terlihat hujan sudah berhenti. Suah menunggu Wojin di depan sekolah Jiho untuk datang bersama. Namun Wojin tidak kunjung terlihat. Tiba giliran kelas Jiho tampil, ia mengintip kursi penonton. Tidak terlihat ibu dan ayahnya di sana. Jiho merasa sedih. Ternyata ada insiden di tempat Wojin bekerja. Choi tidak sadarkan diri di kolam karena tertiban atap yang jatuh. Wojin putuskan masuk ke kolam untuk menolongnya. Tidak juga ada kabar dari Wojin, Suah putuskan masuk sendirian. Kelas Jiho sedang tampil. Semua anak mengatakan mimpi-mimpi mereka. Ada yang mau menjadi pemain bola hingga model. Giliran Jiho, ia menyampaikan mimpinya, yaitu bisa melindungi ayahnya seperti janjinya terhadap Suah. Mendengar itu, seluruh penonton bertepuk tangan haru. Suah terlihat bangga. Menyadari kehadiran Suah, Jiho sangat gembira. Pada saat Suah mau pulang usai acara pentas, awan mendung kian menghilang. Sedikit memperlihatkan cahaya matahari. Di sisi lain, Wojin pingsan dan dibawa ambulans. Tidak lama dirinya sadar, lalu berlari keluar dari ambulans. Pulang dari sekolah, Jiho tidak mendapati ibunya. Ternyata, Suah sudah berada di terowongan kereta bersiap pergi. Jiho mengejar Suah. Jiho meminta maaf pada Suah. Karena telah melahirkannya, Suah menjadi sakit-sakitan. Hal itu Jiho dengar dari saudara Suah ketika di pemakaman. Suah membantah ucapan Jiho. Suah berkata, Jiho memberi dirinya kebahagiaan. Lebih menderita jikapun ia hidup 100 tahun, tapi tanpa kehadiran Jiho. Mereka berdua berpelukan erat. Wojin berusaha mengejar Suah dengan keadaan lunglai. Di perjalanan, ia terus mengingat pesan Suah agar terus menjaga Jiho. Sampai akhirnya Wojin sampai, Suah dan Wojin berpandangan satu sama lain melepas kepergian Suah. Setelah kehadiran Suah, sekarang Jiho tumbuh menjadi anak mandiri. Wojin pun lebih berani melakukan banyak hal. Ia menjadi pelatih renang di tempat kerjanya. Malam hari, Wojin menemukan kunci ruangan Suah di dalam bungkus vitaminnya. Wojin masuk ke dalam ruangan itu. Ia membaca buku harian Suah. Di sana tertulis, Suah pertama kali bertemu Wojin di dalam gang waktu hujan tiba. Namun Wojin tidak menyadarinya. Suah telah menyukai Wojin sejak pandangan pertama. Di kolam renang, Suah sangat kagum dengan kemampuan renang Wojin. Hingga insiden tenggelam yang membuat Suah malu. Suah juga sengaja mengambil gerakan yang salah saat belajar dansa agar dipasangkan dengan Wojin.
Ketika kelulusan, Suah senang pulpen Wojin tertinggal di buku tahunannya. Setiap hari, Suah ingin menelepon Wojin, namun dirinya terlalu malu. Sampai Suah dan Wojin bertemu kembali dan semakin dekat. Suah sangat sedih waktu Wojin memutuskan dirinya. Waktu kejadian Wojin melihat Suah naik mobil bersama pria yang ternyata untuk mengerjakan tugas kampus, Suah melihat Wojin dan langsung turun mengejar Wojin yang telah pergi. Lalu, sebuah mobil tepat menabrak Suah kala itu. Kemudian, Suah terbangun di masa depan saat Jiho dan Wojin menemukannya di terowongan kereta. Hari-hari Suah habiskan bersama Jiho dan Wojin, sampai ia pergi kembali dan terbangun di rumah sakit saat insiden kecelakaan itu. Setelahnya, Suah merasa takut tentang masa depannya yang akan mati pada usia muda nanti. Ia sempat berpikir, jika ia tidak menikah dengan Wojin, mungkin dirinya akan hidup lebih lama. Tapi dirinya mungkin tidak akan bahagia. Suah memutuskan untuk menemui Wojin dan bertemu kembali lalu menikah. Usai sudah Wojin membaca diari Suah, Honggo datang membawa kue ulang tahun untuk Jiho yang ke-20 dari Suah. Sebelum Suah pergi, ia meminta tolong pada Honggo agar mengirim kue ulang tahun beserta kartu ucapan yang Suah tulis sampai Jiho berusia 20 tahun. Wojin memandangi awan dengan senyuman dan film berakhir. Sosok Suah yang hadir kembali memberikan banyak perubahan baik pada suami dan anaknya. Cinta Jiho pada ibunya dan cinta Wojin pada istrinya membuat Suah bahagia meskipun ia tahu jangka hidupnya tidak akan lama. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.